wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Imam Masjid, Imam Musolah Miftahul Ulum, yang kita doakan mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita semuanya amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang ingin saya sampaikan di dalam kajian kultum pada malam yang ke-19, betul Pak? Meskipun ada yang sudah malam ke-20, ada yang sudah malam ke-21, ada yang sama sekali tidak punya malam, artinya tidak pernah mau puasa ya. Di dalam kajian pada malam hari ini perlu dimengerti bahwa bulan Ramadan adalah bulan baca Al-Quran. Syahrul Ramadan syahrul qiraatil Quran. Artinya jangan sampai di dalam Ramadan tidak dijadikan sebagai baca Al-Quran, membaca ayat-ayat suci Al-Quran tadarus ya. Karena ulama dulu ketika Ramadan datang menutup kitab-kitabnya, dijadikan setiap malam, setiap saat di dalam Ramadan jadikan baca Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat waktu yang senantiasa Allah gantikan. Artinya satu ayat kita kerjakan, kita lakukan, yang satunya kita tidak lakukan, maka yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sama-sama dikerjakan. Yang pertama, kalau kita rajin membaca Al-Quran, Bu, Pak, ada ayat aqimis shalah, Allah senantiasa gantikan dengan wa'atus zakat. Pasti itu. Dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, tetapi juga harus wa'atus zakat. Keluarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Artinya apa? Artinya ketika kita sholat saja tanpa mau mengeluarkan zakat, enggan untuk mengeluarkan zakat, maka la sholatalah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, Nabi SAW bersabda, la yu'tazakah la sholatalah. Orang yang sholat tapi tidak mau zakat, maka sholatnya tidak dianggap, tidak mendapatkan apa-apa dari pahala sholat tersebut. Sebaliknya, mengeluarkan zakat mau, tapi giliran untuk mengerjakan sholat tidak mau, maka pahala zakat kita yang kita keluarkan tidak Allah terima, karena kita tidak mau untuk mengerjakan sholat. Maka ancaman orang yang enggan mengeluarkan zakat, di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa besok orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, ataupun zakat lahir, maka harta yang dia simpan itu Allah jadikan ular yang begitu sangat berbisa sekali, yang kepalanya 2, yang botak, kepalanya protos, sakit tuanya banyak, begitu racunnya, dikalungkan di leher orang tersebut sambil mematok. Ada malukah, kata ana kan suka, ada malukah, ana kan suka, kata ular tersebut. Saya adalah hartamu, saya adalah harta yang engkau simpan, maka sekarang giliran aku untuk mematok
atas dirimu yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, ada ayat atiullah wa atiur rasul. Senantiasa Allah gandengkan taat kepada Allah, juga harus taat kepada Rasulullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka faqad faza, maka sungguh akan aku beri keberuntungan, fawzan 'azima, keberuntungan yang besar sekali, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Sebaliknya kata Allah, sebaliknya wa may yusillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinah. Kata Allah, barang siapa yang bermaksiat, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak taat kepada Rasulullah, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka akan mendapatkan kesesatan yang nyata sekali, sesat di dunia, apalagi nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang begitu sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang terakhir, ibu bapak harus diingat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandengkan ayat anishkurli. Kowe kok bersyukur marang aku, kata Allah. Bersyukurlah kamu kepada aku, kata Allah. Diberi nikmat oleh Allah, bersyukur. Diberikan pangkat, bersyukur. Diberikan rumah mewah, bersyukur. Tapi dia walidai, dan jangan lupa engkau pun harus bersyukur kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah saja tidak cukup kalau kau tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Dengan apa bersyukur dengan orang tua? Dengan senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk daripada kita berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis terangkan dalam kitab, salah satu ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita setiap hari Jumat mendatangi pusara orang tua. Ketika pusara dekat dengan kita, jangkauan kita dekat, kita setiap Jumat datang pusara, mendoakan, mengirim doa kepada orang tua. Itu dicatat sebagai anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan sedikit itu saja bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani, rohani kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. Amin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.